Jadi di Bincang Santuy kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial pastinya, dengan berbagai pengalamannya yang bisa menginspirasi banyak orang termasuk anak-anak muda di zaman sekarang ini. Nah, gimana nih Lona kabarnya untuk hari ini? Kabar alhamdulillah baik ya Kak. Kakak gimana baiknya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kali ini kegiatan apa aja nih yang lagi dilakuin saat pandemi seperti ini? Kalau kegiatan mungkin kayak kuliah ya Kak, pasti kuliah. Terus juga aku sekarang kayak ngikuti beberapa event-event lomba juga. Soalnya kan lagi libur nih, libur kuliah kayak gitu. Kegiatan positif lah ya. Iya, kegiatan positif. Ya gitu aja sih Kak, kalau liburan gini palingan cuma di rumah doang, kayak gitu sih. Sebelumnya nih aku pernah dengar kalau Lona itu pernah waktu SMK atau kuliah gitu pernah jadi presenter atau gimana itu? Presenter sebenarnya gini Kak, kemarin itu aku kayak ditawarin gitu sama abang kelasku yang kerja di sana. Jadi kayak bukan jadi presenter sih, lebih ke host berita gitu ya, sama sih presenter berita juga. Kayak menggantikan presenter yang aslinya gitu. Presenter yang aslinya tuh kayak lagi nggak bisa, terus aku diajakin kan mau nggak ikut join gitu. Emang nggak digaji sih, bukan kerja. Intinya bisa nambah-nambah pengalaman. Nah, iya benar apalagi waktu SMK ya kan? Iya bener. Jadi aku awalnya tuh kayak ragu banget gitu loh, kayak itu pertama kali nyoba? Iya, pertama kali. Jadi aku kayak nanya gitu sama teman-teman aku kan, ambil nggak ya jobnya, ambil nggak ya gitu. Apalagi baru pertama, iya, nggak ada pengalaman banget. Lah iya. Ya. Ternyata kata teman-temanku ya udah ambil aja, mungkin emang di situ jalannya kan. Ya udah aku ambil dong. Terus waktu aku coba, lah kok enak gitu, kok nyaman gitu. Nah ternyata kata temanku ambil aja gitu kan, mana tahu emang di situ jalannya. Terus aku kayak ya udah sih aku ambil aja gitu. Oke aku ambil. Ternyata waktu aku coba buat buat pertama kali tuh terjun kan, itu acaranya malah live. Itu live. Jadi kayak dia nanya dulu mau live apa enggak gitu kan. Aku jawabnya enggak dulu gitu kan, grogi. Dan aku pikir enggak dulu itu di studio gitu ya Kak, buat itunya mulai beritanya. Ternyata itu di stadion yang di tempatnya tuh rame banget gitu. Jadi reporter gitu gak sih? Iya benar banget. Jadi kayak di orang lagi olahraga, aku ya tuh di situ gitu. Bayangin aku pertama kali nggak ada pengalaman, nggak pernah belajar sama sekali. Kayak hari ini ya gitu, besok 2 hari lagi tuh dia ngasih teksnya juga panjang gitu kan. Sebagai reporter kan harus kuasai lah. Nah bener banget, beritanya tuh nggak 1-2 tapi 10 gitu. Ya ampun. Jadi kayak gimana ya, bisa nggak? Aku nggak makan loh Kak, sumpah beneran. Kayak itu pagi startnya? Pagi, karena emang jadwalnya tuh emang direncanain pagi supaya nggak panas gitu kan. Iya. Kalau siang udah terik kali lah, apalagi pekan baru nih kan. Gila banget. Jadi kayak udah bentukan muka aku tuh udah kayak gimana ya, kayak nggak ada persiapan. Namanya kita anak SMK kelas 1, kelas 2 gitu. Itu udah pandemi belum? Belum, udah, tapi awal pandemi banget. Soalnya itu bulan-bulan Maret 2020 deh. Iya. Jadi muka aku tuh udah nggak make upan yang tebal gitu, karena aku nggak punya pengalaman ya Kak ya. Kan kalau reporter jadi kayak gitu nggak ada persiapan lah ibaratnya. Bener. Jadi ya udahlah, muka komuk juga, terus gretek juga, terus baju kayak diliatin orang lagi di sana. Tekannya tuh nggak sekali 2 kali Kak, 10 kali lebih gitu. Kayak salah lagi karena kan emang pertama kali gitu. Iya. Dan mereka juga maklumin tentunya. Bener. Pastinya ngebimbing lah ya sampai kita bisa gitu. Ternyata abis dari situ enak gitu, ya udah kayak jalanin sampai sekarang. Kayak pengen coba tantangan baru lah tibanya. Bener banget. Gitu sih awalnya. Kenapa aku bisa coba presenter gitu. Nah, untuk pertama kalinya jadi presenter tadi itu di TV apa? TV lokal atau TV gimana gitu? TV besar gitu? Untuk pertama kali yang aku ini. Iya. Jadi ini salah satu TV streaming yang ada di Pekanbaru Kak, gitu. Oh, tahu. Iya, TV streaming. Mungkin teman-teman juga pada tahu yang di Pekanbaru. Jadi TV streaming itu awalnya aku pertama jadi presenter kan. Dijanjikan itu bakalan dapat satu program buat aku jadi hostnya sendiri gitu. Mungkin karena emang terbatas waktu dan juga tenaga kerjanya juga mungkin ya. Mungkin terbatas, emang aku juga sekolah waktu itu. Jadi kayak susah banget bagi waktu. Jadi kayaknya nggak jadi gitu dibuatkan satu program buat aku. Terus lanjut ke dubbing. Jadi aku ngedubbing berita. Jadi selain presenter jadi bisa dubbing. Bener, gitu. Dubbing juga. Terus dubbing, terus juga ya itu sih akhirnya waktu udah setahun aku di situ, tahun depannya itu kan aku udah kelas 3, udah mau tamat tuh kan. Aku coba untuk
ngelamar kerja juga di iNews. Oh iNews, iya, presenter juga itu? Iya, bagian presenter. Jadi iNews untuk khusus Pekanbarunya kayak tahu, gitu. tahu. Tapi alhamdulillah waktu tes wawancara itu lulus kan Kak. Aku kayak wah, masa beneran Kayak nih nggak gitu. nyangka gitu Aku kan? kayak ditelepon. Iya. Halo gitu. Assalamualaikum pagi-pagi dong, pagi-pagi. Kayak assalamualaikum. Aku kayak kaget gitu kan. Baru bangun gak tuh? Enggak sih, bukan baru bangun tapi pokoknya gitu lah, kaget gitu. Terus dibilang, "Oh, kita casting ya," gitu kan, casting. Langsung casting. Seminggu lagi casting kata dia Ya gitu. ampun. Terus aku casting, aku seneng antara seneng, ragu, terus juga kayak bisa nggak ya atau tolak aja gitu kan. Ya udah deh, terima aja gitu. Waktu ngikutin casting enak sih Kak, castingnya cuma deg-degan itu Iya, sih. ya. Apalagi lingkungan baru, Iya, benar dengan banget. orang-orang yang baru Iya. gitu. Dan itu gimana? Lanjut di sana atau berhenti atau gimana? Jadi waktu proses castingnya itu kan casting nih, aku cerita dulu ya Kak ya. Waktu casting, jadi waktu proses castingnya itu kan aku disuruh dubbing dulu pertama. Aku disuruh dubbing kayak 5 teks berita gitu. Jadi ada berita yang soft news, terus ada yang hard news, terus juga tentang pariwisata, kayak tentang kulineran juga ada teks dubbingnya. Jadi dihitung 5 itu kan 5 tema yang berbeda gitu. Terus aku bacain, nanti direcord. Nah, nanti recordannya itu dikirim ke pusat, ke Jakarta gitu suaranya. Jadi Karena diseleksi lagi sama orang Jakarta di yang pusat seleksi. gitu. Hasil wawancaraku dan CV-ku juga diseleksi sama pusat gitu. Iya. Jadi waktu aku dubbing, abis itu castingnya di depan kamera beneran. Langsung di iNews. Iya beneran, langsung di iNews. Kayak ini ada teleprompter apa sih Kak gitu. Jadi petak gitu kan. Untuk Terus teksnya kan. iya, jadi ada dua teks berita yang yang news, maksudnya maaf, yang kayak hard news sama soft news. Jadi aku ngebacain itu kayak banyak sih Kak bedanya gitu dari TV streaming sebelumnya gitu. Karena kan TV streaming itu kita duduk ya. Aku baca beritanya duduk gitu. Ini Berdiri. Terus ada angle beda juga gitu Kak, kayak dari jalan dari belakang terus tiba-tiba halo pemirsa kayak gitu. Jadi kayak aduh, ini bener-bener kayak shock banget sih karena beda belum gitu. Pernah juga nyobain kayak gitu belum kan? pernah. Jadi kayak dia juga bilang, kata abang yang nge-casting aku itu, dia bilang coba suaranya dikerasin lagi kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi mungkin karena casting itu aku lulus sebenarnya. Tapi abangnya nanya karena mau kuliah juga di luar kota, jadi terbatas gitu. Aku nggak bisa karena kan yang dicari kan yang di stay di Pekanbaru kayak gitu. Nanti tiba-tiba ada berita mendadak, lonanya di luar kota kan susah gitu. Sih, bener-bener. Nah, untuk yang sekarang nih, itu masih tetap berlanjut jadi presenter atau nyoba-nyoba hal baru apa gitu yang sekarang ini? Mungkin kalau untuk kerja di industri, bukan industri sih Kak, kayak streaming, TV streaming itu enggak lagi. Tapi ada sih beberapa kadang aku dimintakin buat bacain dubbing kan. Dari TV streaming itu emang aku nggak kerja lagi, tapi diminta sekali-sekali benar. Gitu ya. Lagian juga orang dari TV-nya sendiri itu kayak baik juga gitu kan. Baik banget malah. Jadi maka dari itu aku masih dubbing. Nambah pengalaman lagi. Nambah pengalaman. Gitu. Melatih suara juga Kak gitu kalau kan. udah lama nggak dilatih kan kayak gimana lah gitu kan. Bener banget. Terus aku dubbing tetap, terus juga ikut event lomba. Itu sih sekarang yang lagi. Online atau offline gimana? Offline. Online maksudnya. Online. Itu lomba apa aja tuh? Lomba presenter ada, lomba reporter juga ada, lomba pokoknya banyak sih lomba-lomba. Nah, tahu dari lomba dari media sosial ya lombanya. Nah, tahu lomba itu tuh dari mana gitu? Aku tahu nyarinya. Awalnya itu aku nggak tahu sama sekali Kak. Jadi aku kayak dikasih informasi gitu. Itu lomba presenter ya? Iya, presenter ada, reporter ada gitu. Jadi aku dikasih info gitu dari cutting kuliahku, kayak dia ngirimin aku lewat Instagram kan di direct message. Terus dia bilang ini ada lomba nih, ada event gitu kan, lomba presenter, karena dia ngeliat Instagramku pernah kerja di salah satu TV streaming itu gitu. Jadi dia ngirimin, cobain deh. Aku pertama deg-degan dong Kak, kayak nggak pernah ikut lomba gitu. Kirain aku peserta tuh bakal 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Ternyata ya mungkin ada puluhan, ada ratusan juga, tapi ya pasti saingannya lebih berat lagi. Bener gitu banget. Kan? Jadi, apalagi orangnya mungkin yang lebih ahli dari kamu sendiri gitu. Banyak Kak, ada yang kerja, ada yang udah semester 7, aku semester 1 gitu ya? Kan kayak
insecure sih pasti. Iya. Dari suara mereka aja tuh udah bagus-bagus. Itu aku dapat event dari situ. Lama-lama kakaknya bilang, kamu ikutin aja deh tagar-tagar kayak info lomba. Oh iya, tahu. Nanti kayak ada infonya Iya, muncul gitu info lomba presenter. Apa yang mau kamu ikutin? Lomba fotografi misalnya. Iya. Info lomba fotografi. Ikutin aja, ntar ada tuh poster-posternya. Apalagi sekarang online kan, Kak. Jadi info Jadi lomba dari rumah pun bisa berkarya bisa gitu. banget dong pasti. Nah, dari hasil perlombaan yang diadain dari media sosial tadi, hasilnya itu gimana? Menyenangkan kah atau mengecewakan kah atau gimana? Juara kah atau gimana? Agak malu ya, Kak. Gini, kalau awal-awalnya kan aku ikut beberapa banyak lomba ya. Jadi kayak bener-bener pengen ikut terus gitu. Penasaran dengan hasilnya Penasaran gitu. banget. Jadi awalnya aku masuk 10 besar. Itu alhamdulillah itu Kominfo yang ngadain. Jadi gitu. kayak dari satu universitas di Jakarta gitu kayak ngadain lombanya, terus Kominfo juga sponsorin gitu kayak ngebantu. Iya. Jadi itu pertama masuk 10 besar alhamdulillah. Terus yang kedua aku masuk juara 3. Makin meningkat pastinya. Juara 3, terus juga selanjutnya itu aku juara 2. Deh. Terus yang selanjutnya itu aku juara 1 kayak gitu. Itu sih yang terakhir Kayak mana ya? Dari 3, 2 ke 1 gitu. Aku juga kaget sih Kak, karena emang gimana ya, nggak ada pengalaman lomba pertama juga, saingannya lagi. Itu, Nah, dari perlombaan yang ada di media sosial tadi, itu jurinya gimana? Dari kampus itu apa ada kayak ngundang juri spesial gitu? Oh, kalau juri aku beneran kaget sih Kak. Yang pertama itu yang 10 besar itu jurinya tuh dari presenter iNews RCTI. Jadi kayak aku bener-bener dikritik langsung. Iya, bener banget, reporter sama presenter iNews RCTI, iya, TV nasional dikomentarin, kita tampil di depan dia gitu kan. Terus juga Jadi ngebacain berita pas Zoom gitu ya? Di depan lagi dia? nge-zoom, terus nanti kita dikasih H-1 sebelum tes publik, itu kita dikasih teksnya, disuruh kayak nguasain, nanti pas udah uji publik baru kita ya udah kayak gimana kita nyampeinnya gitu. Terus ada juga juri dari reporter sama presenter Metro TV kemarin. Aku yang juara 1 itu yang terakhir. Iya. Itu ada uji publik. Tapi yang untuk selebihnya itu yang selain dari yang juara 1 sama yang 10 itu nggak ada uji publik. Jadi kayak sekali Langsung tahap aja, gitu, nggak ada langsung 2 menang tahap. gitu. Iya, jadi nggak ada iya. 2 tahap gitu. Gitu sih. Nah, untuk yang terakhir nih, ada nggak sih kayak tips-tips yang mau dibagiin gitu untuk yang nonton mungkin pengen coba di dunia presenter gitu, tapi dia masih ragu gitu? Oh, kalau tips mungkin aku nggak bisa ya kan ngasih tips gitu. Bukan, mohon maaf nih kalau misalnya Dari salah. pengalaman pribadi Karena gitu. pengalaman pribadi aku sebenarnya masih junior juga. Masih banyak tips-tips yang lebih dari senior lain gitu. Jadi kalau tips buat yang kalian yang sama-sama kayak aku junior, mungkin kalian lebih percaya diri aja sih. Lebih percaya diri dengan potensi diri yang kalian punya gitu. Kayak misalnya kalian pengen jadi presenter, hal yang paling pertama kali yang harus kalian pelajari itu ada public speaking kalian. Jadi ketika kita ngomong itu kita nggak usah mikir, kayak lepas aja gitu. Yaudah mau ngomong apa aja udah lepas gitu, nggak usah dipikir-pikir. Itu pertama, public speaking. Yang kedua juga artikulasi dalam bicara. Artikulasi harus itu jelas lah kejelasan ya. A, I, U, E, O. Jadi ngebaca berita tuh jangan kayak R jadi kayak L, B jadi kayak D, kayak gitu. Jadi harus jelas A, I, U, E, O-nya. Jadi kalau salah sedikit katanya maknanya pun Maknanya beda gitu. dan kedengarannya juga nggak sedap gitu loh, kurang sedap gitu sih. Terus juga apa ya, kayak pernapasan itu yang paling perlu. Karena apalagi sebagai dubber ya, buat kalian mungkin ada yang dubber di sini atau apa ya, mungkin kayak voice over, iklan-iklan itu pasti ngerti banget nafas perut itu harus dijaga, karena ngos-ngosan itu nggak bisa, itu harus Suara nafas tuh jangan sampai kedengaran lah dari mic-nya. jadi benar-benar harus diatur. Itu sih untuk tips-tips awalnya, tapi kalau untuk yang lebih itu kalian aja sesuaiin diri gimana enaknya gitu sih menurut aku. Oke Luna, di penutupan podcast kali ini ada yang berbeda nih dari acaranya. Apa tuh Kak? Kita nih di sini kita ada games dan di Wow, sini games, iya. ada tema berita, 3 tema berita yang harus kamu bawain, yang mana gitu. Boleh dipilih. Aku pilih ya Kak ya? Iya. Ini temanya 3 beda gitu? Iya, beda-beda. Jadi aku bacain berita? Iya, sesuai tema yang kamu dapat. Gitu. Bismillah ya teman-teman. Ini dulu deh, ini ya. Apa ya? Tentang banjir. Banjir. Oke, banjir. Boleh dicoba? Aku coba dulu ya. Aku pikirin dulu ya Kak ya. Boleh, Bentar, boleh, aku boleh. pikirin dulu. Oke, udah Kak.
Jadi gitu. Oke, langsung aja. Kita mulai ya teman-teman ya. Jadi sorry kalau aku salah. Jadi aku bakal, ini presenter apa reporter nih? Terserah sih, yang mana kamu nyamannya aja. Oke. Reporter ya. Oke, kita mulai. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi kejadian banjir, yaitu di Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seperti yang bisa dilihat belakang saya pemirsa, bahwa banjir sendiri itu diperkirakan setinggi pinggang orang dewasa. Untuk itu warga sedikit kesulitan memindahkan barang-barang berharga mereka seperti motor dan juga barang-barang elektronik lainnya. Aduh, bingung akunya, kayak Allah. Kayak Deg-degan banget ya Allah, ngapa ya? nggak apa-apa loh, nah santai aja. Ini bukan acara yang serius banget kok. Iya kak, sumpah aku deg-degan banget gitu loh. Nggak tahu kenapa, bener-bener kayak ngeblank aja gitu. Karena kan nggak di tempat lokasi gitu mungkin ya kak. Tapi kamu bisa loh menyesuaikan dengan tema yang mendadak gitu, dikasih dari ekspresi gitu, dari intonasi gitu. Iya, itu udah bagus banget loh untuk umur kamu yang segini iya, gitu. Banget, Kak. Jadi kira-kira kayak gitu sih kalau aku lomba ya kayak mungkin kalau lo terjun di misalnya kejadian banjir sendiri, mungkin aku bisa jadi ngeblank juga sih Iya. kayak gini. Apalagi belum pernah gitu. Iya bener banget gitu sih. Jadi buat kalian nih juga bisa ngikutin event-event lomba gitu dari media sosial, di Instagram tentunya ada banyak info-info lomba gitu yang bisa diikutin gitu. Bener banget. Nah, keuntungan dari event yang ada di media sosial ini, kamu nggak perlu repot-repot ke tempatnya gitu. Cuman dari rumah buat video udah gitu, tinggal nunggu hasilnya gitu. Jadi bisa bebas lah dalam berkarya. Apalagi di pandemi kayak gini ya kayaknya. Jadi terbatas semuanya. Jadi kayak pandemi itu bukan halangan buat teman-teman semua mau menunjukkan nih bakat kalian gitu. Jadi nggak ada halangan, bisa online, bisa offline. Gitu. Selain itu juga walaupun lombanya di luar kota yang jauh dari kota kita ini, mungkin bisa kita ikutin melalui online ini. Iya itu kak gitu. Kelebihannya, misalnya lombanya di Yogyakarta misalnya. Kita nggak perlu lah kita nggak perlu ke Yogyakarta, gitu. kita cuma ngikutin di HP doang udah gitu. Serba canggih lah ibaratnya zaman sekarang ini. Oke, terima kasih buat Lona yang udah mampir di podcast Bincang Santuy kali ini dan membagikan informasi-informasi yang mungkin sebagian orang jarang gitu mengetahuinya. Ada event lah di media sosial, cara memulai jadi presenter lah bagi anak-anak yang masih sekolah gitu. Semoga kedepannya Lona bisa mengembangkan bakat-bakatnya lagi dan menjadi presenter pastinya di TV-TV yang lebih besar gitu. Terima kakak juga ya, sukses terus, lancar terus buat podcast. Podcast apa tadi? Podcast Bincang Santuy. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan see you, bye bye.